menjelaskan hasil kerja kami yaitu anabolisme. Perkenalkan, nama saya Alia Kurni Septiani. Saya Walia. Saya Cahya Rizka Marbella. Saya Dita Dilestari. Anabolisme ini ialah suatu lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana tersebut menjadi senyawa kimia ataupun juga molekul kompleks. Proses tersebut membutuhkan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat atau bisa berupa energi cahaya ataupun juga energi kimia. Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk dapat mengikat senyawa-senyawa sederhana itu yang menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi di dalam proses tersebut energi yang diperlukan itu tidak hilang, tetapi justru tersimpan dalam sebuah bentuk ikatan-ikatan kimia senyawa kompleks yang terbentuk. Dalam reaksi anabolisme dibutuhkan juga energi yang diperoleh dari reaksi katabolisme. Reaksi pada sel tersebut bisa atau dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, Yaitu reaksi anabolisme tersebut ialah suatu reaksi pembentukan yakni terjadi sintesis molekul besar dari molekul sederhana ataupun kecil. Pada proses anabolisme tersebut membutuhkan energi serta prosesnya disebut dengan istilah reaksi endogenik. Reaksi katabolisme ini reaksi pemecahan. Katabolisme ini ialah pemecahan molekul besar itu menjadi lebih sederhana yang disertai dengan pelepasan energi yang disebut dengan istilah reaksi eksergonik. Total penjumlahan dari reaksi anabolisme serta katabolisme ini disebut dengan metabolisme, pembentukan serta pemecahan. Contoh dari proses katabolisme ini ialah respirasi, sedangkan untuk contoh proses anabolisme ini ialah fotosintesis. Green et al. 1988. Adapun tahap anabolisme meliputi tiga tahapan dasar. 1. Proses prekursor seperti asam amino, monokasarida, serta nukleotida. 2. Aktivitas senyawa-senyawa tersebut kemudian menjadi bentuk reaktif dengan menggunakan energi dari ATP. 3. Penggabungan prekursor tersebut kemudian akan menjadi molekul kompleks seperti misalnya polisakarida, protein, lemak, serta juga asam nukleik. Memakai energi cahaya tersebut kemudian dikenal dengan istilah fotosintesis. Sedangkan untuk anabolisme yang menggunakan energi kimia yang dikenal dengan istilah kemosintesis. Adapun ciri dari anabolisme diantaranya sebagai berikut. 1. Merupakan reaksi penyusunan. 2. Substrat berupa senyawa sederhana. 3. Hasil reaksi berupa senyawa kompleks. 4. Memerlukan energi. 5. Bersifat endoterm. 6. Dapat atau bisa dicontohkan dengan reaksi fotosintesis atau juga kemosintesis. Anabolisme tersebut terjadi pada saat senyawa sederhana serta unsur-unsur tersebut direaksikan pada makhluk hidup untuk kemudian menghasilkan senyawa organik yang lebih kompleks. Anabolisme tersebut menggunakan sumber energi seperti halnya cahaya matahari ataupun juga zat kimia, supaya senyawa serta unsur-unsur tersebut bisa atau dapat digabungkan menjadi senyawa kompleks. Selanjutnya, contoh dari anabolisme ialah fotosintesis yang terjadi pada tanaman. Fotosintesis ini merupakan suatu proses yang digunakan oleh tanaman yang mana energi dari sinar matahari tersebut digunakan untuk dapat mengubah karbon dioksida, CO2, serta air H2O itu menjadi molekul zat gula atau juga glukosa C6H12O6 yang dibutuhkan sebagai pertumbuhan. Proses tersebut kemudian dibantu oleh enzim serta klorofil. Klorofil ini merupakan pigmen hijau daun yang terdapat di kloroplas, organel di dalam sel tanaman. Reaksi kimia fotosintesis diantaranya yaitu 6CO2 atau karbon dioksida ditambah 6H2O air ditambah cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 glukosa ditambah 6O2 oksigen. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.